Rusia menyerang Lviv dengan rudal Oreshnik pada malam 8-9 Januari mengirimkan sinyal meski terdengar aneh kepada Amerika. Mengapa saya bilang begitu? Sehari sebelumnya, Duma Negara Federasi Rusia menyatakan bahwa penyitaan kapal tanker armada bayangan di dekat Venezuela oleh penjaga pantai Amerika akan ditanggapi. Rusia harus menyerang Oreshnik misalnya ke Eropa untuk mengirimkan sinyal bahwa mereka seolah-olah tidak bisa diperlakukan seperti itu. Tetapi tentu saja mereka tidak cukup berani untuk menyerang Eropa. Jadi orang Rusia meluncurkan Oreshnik ke Lviv. Bahkan sehari sebelumnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev telah memperingatkan bahwa dalam beberapa hari ke depan memang mungkin terjadi serangan balistik ke Ukraina, termasuk serangan rudal besar-besaran. Dan sekitar pukul 23.00 waktu Kiev, seluruh Ukraina mengumumkan peringatan udara dan sekitar tengah malam serangkaian ledakan terdengar di Lviv. Nah, video yang beredar di internet menunjukkan serangan khas yang dilakukan oleh rudal Oreshnik karena pada rudal Oreshnik terdapat beberapa hulu ledak yang saat memasuki lintasan serangan akan terpisah dan menyerang target secara terpisah. Selain itu, mendukung bahwa itu adalah Oreshnik, ada informasi bahwa di Lviv dilakukan penelitian laboratorium cepat terhadap tingkat radiasi di udara dan diketahui bahwa jikapun itu adalah Oreshnik, rudal tersebut pasti tanpa hulu ledak nuklir, jadi tidak terjadi serangan nuklir. Namun bahkan Oreshnik dengan apa yang disebut sebagai peluru kosong pun tetap dapat menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas informasi yang diketahui saat ini. Sekarang sudah sekitar pukul 2 dini hari waktu Kiev, jadi saya akan mengumpulkan informasi terbaru yang ada saat ini. Apa yang terjadi, mengapa serangan terjadi di Lviv, dan untuk apa sebenarnya Rusia meluncurkan serangan ini? Apa yang ingin mereka sampaikan dengan semua ini? Sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, tekan tombol like, dan tulis komentar di bawah episode ini. Ini sangat membantu algoritma YouTube untuk menampilkan video ini ke sebanyak mungkin penonton. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi video ini. Kami langsung mempublikasikan berita terbaru setelah menerimanya. Saya mulai dengan informasi utama. Di Lviv pada malam 8-9 Januari terdengar serangkaian ledakan keras. Di internet langsung saja ditulis tentang serangan dengan Oreshnik, tetapi secara resmi informasi ini tidak dikonfirmasi untuk waktu yang lama. Setelah pukul 23.00 di seluruh Ukraina diumumkan peringatan karena ancaman balistik. Selain itu, musuh juga meluncurkan drone dan di Kiev serta beberapa wilayah terdengar ledakan. Sayangnya muncul video di internet yang menunjukkan Shahed dengan sengaja menyerang rumah penduduk. Namun, tidak ada laporan tentang ancaman udara secara langsung untuk Lviv, tetapi sekitar tengah malam di internet dilaporkan adanya serangkaian ledakan keras di Lviv. Informasi ini dikonfirmasi oleh Wali Kota Andrei Sadovoy dan Kepala Administrasi Negara Wilayah Maxim Kozitsky. Sekarang, Anda bisa mendengarkan apa yang didengar oleh warga Lviv saat serangan musuh ke kota. Yo Mengapa kita membahas pohon hazel? Karena segera setelah pengumuman sirene serangan udara, saluran pemantauan mulai menulis tentang ancaman peluncuran hazel. Dan selain itu, sehari sebelumnya, Kedutaan Besar Amerika Serikat juga memperingatkan bahwa Rusia mungkin akan melancarkan serangan besar-besaran baru ke Ukraina dalam beberapa hari ke depan. Seperti yang dilaporkan dalam pernyataan Kedutaan Besar Amerika Serikat kutipannya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev menerima informasi tentang potensi serangan udara besar yang dapat terjadi kapan saja dalam beberapa hari ke depan. Pihak kedutaan juga menyarankan menentukan lokasi perlindungan sebelum sirene serangan udara berbunyi, mengunduh aplikasi peringatan serangan udara terpercaya ke ponsel, dan segera berlindung saat peringatan terdengar.
Memantau media lokal untuk mendapatkan berita terbaru, siap untuk menyesuaikan rencana, memiliki persediaan air, makanan, dan obat-obatan, serta dalam keadaan darurat mengikuti arahan pejabat Ukraina dan layanan darurat. Selain itu, pada malam sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga memperingatkan bahwa malam ini mungkin akan terjadi serangan rudal besar-besaran yang sangat serius. Oleh karena itu, Zelensky menegaskan bahwa sangat penting untuk merespons sirene peringatan udara dan wajib segera turun ke tempat perlindungan. Perlu saya catat, Rusia sudah pernah meluncurkan Oresnik ke Ukraina, yaitu pada November 2024. Saat itu, kota Dnipro menjadi sasaran serangan. Diketahui bahwa rudal tersebut diluncurkan dari lapangan tembak Kapustin Yar di wilayah Astrakhan, tempat sistem RS-26 Rubez bermarkas. Sistem-sistem ini dirancang untuk serangan nuklir dengan jangkauan hingga 6.000 km. Juga diketahui bahwa pada malam itu rudal tersebut terbang sejauh 1.500 km melewati Lviv dalam waktu kurang lebih 15 menit. Apakah itu benar-benar Oreshnik? Menurut saya, berdasarkan video yang beredar di internet, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Namun demikian, pada awalnya, pada tanggal 8 Januari, sekitar pukul 23.30, Angkatan Udara mengumumkan bahaya rudal di seluruh wilayah Ukraina, tepatnya karena ancaman penggunaan rudal balistik dari area latihan Kapustin Yar. Angkatan Udara hanya menyatakan ledakan terdeteksi, sementara di Lviv informasinya masih dikonfirmasi. Sementara itu, Sadovoy mencatat bahwa pada menit-menit pertama belum diketahui apakah itu adalah Oreshnik atau bukan. Kozhitsky juga melaporkan bahwa di lokasi serangan rudal di Lviv, tingkat radiasi berada dalam batas normal dan tidak ditemukan zat berbahaya di udara. Namun demikian, di sini juga sangat penting untuk dicatat bahwa berdasarkan video yang beredar di internet dapat dipahami bahwa itu memang Oreshnik. Dan tampaknya targetnya adalah salah satu tempat penyimpanan gas, pilihan target yang sangat spesifik. Namun, seperti yang dikatakan banyak ahli sekarang, pada dasarnya dengan cara ini orang Rusia mencoba mengirim sinyal kepada orang Amerika seolah-olah berkata, inilah yang bisa terjadi jika kalian mencoba menangkap kapal tanker kami. Nanti saya akan jelaskan arti tempat penyimpanan gas. Kemungkinan besar itu dipilih sebagai target serangan untuk menyebabkan kerusakan maksimal dan sayangnya menciptakan gambaran yang mengerikan seperti ini. Di sini saya ingatkan bahwa rudal Oreshnik saat turun, yaitu saat mendekati target untuk menyerang langsung ke objek, akan terpecah menjadi beberapa blok serangan. Sarana penghancur seperti ini dirancang untuk membawa hulu ledak khusus, yaitu nuklir yang tentu saja tidak digunakan dalam situasi ini. Jadi, jika itu memang rudal Oreshnik, maka itu adalah penurunan beberapa model massa dan ukuran, yaitu yang disebut sebagai peluru kosong dari besi dan beton. Ya, memang berisik relatif, tidak aman tapi tidak kritis. Jadi seperti yang Anda pahami, ini tetap bukan Oreshnik yang sebenarnya. Nah, di sini saya ingin mengutip perkataan Nikolaevsky Vanka karena dia cukup khas mungkin menulis tentang hal ini. Dia menulis bahwa Oreshnik tanpa hulu ledak, seperti yang sebelumnya di Dnipro juga tanpa hulu ledak. Barang ini juga bisa menimbulkan masalah. Syukurlah tidak ada informasi tentang korban luka atau tewas, tapi perlu diingat bahwa kita tidak punya perlindungan dari rudal ini. Perlindungan itu hanya dimiliki oleh Amerika Serikat, mereka yang punya. Tahun ini atau tahun depan, rudal itu lebih dibutuhkan. Di sini tanpa sarkasme atau ironi, kutipan selesai. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini benar-benar bisa menjadi serangan demonstratif untuk menunjukkan kemampuan Rusia di hadapan Amerika Serikat. Karena Donald Trump misalnya hari ini meminta kepada Kongres untuk tahun anggaran berikutnya yang akan dimulai pada Oktober 2026 anggaran militer sebesar 1,5 triliun dolar. Ini benar-benar jumlah rekor yang bahkan melampaui rekor-rekor sebelumnya yang pernah dimiliki oleh Amerika. Saya akan membuat episode khusus tentang topik ini yang tayang hari ini di kanal YouTube ini, jadi jangan lupa berlangganan. Di sisi lain, hari ini orang Rusia mencoba setidaknya menebak atau mengancam Amerika sebagai respons atas penangkapan kapal tanker armada bayangan mereka di Samudra Atlantik yang sedang berlayar dari arah Venezuela. Ada seseorang bernama Alexei Zuravlyov. Dia adalah salah satu anggota parlemen Duma Negara Federasi Rusia yang hari ini menyatakan bahwa perlu secara demonstratif menenggelamkan beberapa kapal penjaga pantai Amerika Serikat.
dan menembakkan rudal Oresnik ke suatu tempat di Eropa, dan dengan cara itu menunjukkan kepada orang Amerika bahwa seolah-olah kami benar-benar serius, tetapi jelas bahwa mereka bahkan tidak bisa menembakkan rudal biasa ke Eropa karena mereka takut, karena itu akan dianggap sebagai serangan terhadap NATO. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang sedekat mungkin dengan perbatasan NATO, yaitu ke Lviv dengan rudal Oresnik itu, seolah-olah memberi isyarat bahwa mereka bisa menyerang lebih jauh lagi. Jadi mungkin memang ini semacam unjuk kekuatan untuk menakut-nakuti orang Amerika, menakut-nakuti orang Eropa, seolah-olah beginilah semua ini bisa berakhir. Tapi di akhir episode ini, saya ingin mencatat bahwa pada saat yang sama di Belgorod, Rusia, terjadi pemadaman listrik total. Karena sehari sebelumnya, komunitas lokal menulis tentang serangan drone ke kota ini. Selain itu, kota Oriol di Rusia juga sebagian mengalami pemadaman listrik. Di sana juga ada drone tak dikenal yang datang, namun pada saat yang sama, Rusia terus menyerang Ukraina. Pada malam tanggal 8 hingga 9 Januari muncul laporan tentang peluncuran roket. Selain itu, ada juga drone yang terbang di atas Kiev. Sayangnya, pemandangan seperti ini bisa kita lihat hari ini di Kiev ketika drone dengan jelas menargetkan dan menyerang gedung-gedung tempat tinggal. Teman-teman, jagalah diri, dengarkan tanda peringatan serangan udara, dan jangan abaikan perlindungan dari pihak berwenang. Kita akan merekam subtitle buatan Dima Torzok. Ya, rumah kami terkena benar-benar ya. Subtitle. Sampai jumpa. Di sini saya akan mengakhiri dulu teman-teman. Tulis komentar kalian, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri, sampai jumpa.